hadapi tantangan, berselancar dalam perubahan. Distrik Jabar berinovasi, di Distrik Jabar kolaborasi. Semua bersiap, generasi unggul, generasi emas, terdidik terbaik. Kini, nanti, kita belajar. Kini nanti, jadi terpelajar. Siap hadapi tantangan, berselancar dalam perubahan. Distrik Jabar berinovasi, di Distrik Jabar kolaborasi. P-Radio, audio streaming pendidikan. Gaya juara. Hai Sobat Pi, selamat siang. Kamu apa kabar nih Sobat Pi? Salma kembali menyapa kamu di Sekolah Punya Cerita, program kerjasama dengan teman-teman dari Forum OSIS Jawa Barat dan Forum OSIS SMK Jawa Barat. Tentunya teman-teman dari berbagai SMA dan SMK yang ada di Jawa Barat ini bakal cerita-cerita nih tentang sekolahnya di sini. Nah, hari ini Salma juga nggak sendirian, Salma bareng teman-teman dari SMKN 1 Purwakarta yang bakal ceritain ceritanya sekolah di sini. Yuk langsung aja kita kenalan. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Zulfikar dari kelas 11 TKRO 1 Keorganisasian MPK. Oke, ada Ahmad. Satu lagi. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Maulana Zuhair. Saya dari kelas 11 Elektronika Industri 1 Keorganisasian MPK. Oke, ini teman-teman dari Purwakarta ya. Ya. Cukup jauh nggak nih teman-teman, kira-kira berapa lama perjalanan ke sini? Kurang lebih itu ada 3-4 jam. 3-4 jam. Naik apa ke sini teman-teman? Kita tadi naik kereta. Oh, naik kereta. Oke, naik kereta sampai Bandung 4 jaman lah ya. Iya, ada. sekitar 4 jaman. Oke, sekitar 4 jaman. Jauh juga ya, berarti dari Purwakarta ke sini pakai kereta pula teman-teman. Di lokasi teman-teman sekolah di mana sih teman-teman tepatnya? Oke, jadi sebenarnya SMK Negeri 1 Purwakarta ini kita untuk sekarang berlokasi di Jalan Industri nomor KM 4 di Babakan Cikao di Purwakarta. Oke, ada patokannya kah dekat apa gitu? Sebenarnya kalau patokan nggak ada sih, karena emang pas itu kan jalan industri ya. Jadi emang sering dilewatin buat truk-truk gitu. Jadi pas udah ngelewat juga pasti langsung kelihatan lah. Nepur ada bacaannya. Langsung ada kelihatan ya SMK Negeri 1 Purwakarta. Boleh dong teman-teman diceritain sedikit tentang sejarahnya sekolah kalian? Katanya ada punya sejarah panjang juga ya, udah berdiri dari lama juga. Boleh dong diceritain Ahmad, Maulana? Untuk Nepur sendiri itu memang awalnya tidak bertempat di tempat yang sekarang, yang di Maracang itu, di Babakan Cikao. Karena memang ada beberapa cerita mengatakan bahwa Nepur itu dulunya bertepat di Gang Beringin yang sekarang itu menjadi sekolah SLB. Seperti itu. Lalu pindah kembali ke yang sekarang menjadi bangunannya itu sekolah SMP Negeri 7 Purwakarta. Nah, setelah itu baru dia pindah lagi ke tempat yang sekarang. Oh, dari kapan tuh kira-kira? Udah lama banget juga. Kalau kita ngelihat dari Mars Nepur itu sendiri, Nepur itu berdiri di tahun 63. 63 udah lama banget ya berarti teman-teman. Ya. Terus? Setelah itu sebenarnya ada simpang siur juga. Karena memang katanya itu peletakan batu pertama itu di tanggal 1 Agustus. Tahunnya? Iya, tahun 63 atau 65. Oke. Nah, di situ baru peresmiannya itu tanggal 2 Agustus dan SK itu yang setelah saya baca keluar di tanggal 3 Agustus. Jadi ketika kita ada event seperti Nepur birthday, kita merayakan Nepur ulang tahun Nepur itu di tanggal kita berapa tuh? di tanggal 2. Di tanggal 2. Ya, walaupun peletakan batu pertama itu di tanggal 1 Agustus. Seperti itu. Oke, berarti kalau tiap birthday sekolah kalian itu di tanggal 2 Agustus gitu ya berarti. Oke, udah lama juga ya berarti teman-teman sekolahnya dari 63 nih. Dan ini lokasinya dari kapan yang di sini? Yang di Jalan Industri ini?
Itu mulainya itu dari tahun Sekitar tahun 73. Berarti udah lama emang tepatnya di sana terus gitu ya. Iya. Perubahannya ganti-ganti tempatnya waktu di awal-awal aja berarti ya. Betul. Teman-teman. Oke. Nah, kalau di sekolah kalian di SMK Negeri 1 Purwakarta panggilannya Nepur, ini bener? Iya, Betul. betul. Nepur ini ada jurusan apa aja teman-teman? Buat di Nepur sendiri sekarang itu ada 6 program keahlian. Nah, yang pertama itu ada DPIB atau Desain Permodelan Informasi Bangunan. Terus yang kedua itu ada Teknik Elektronika. Nah, di dalam teknik elektronika ini dibagi nih namanya konsentrasi keahlian. Jadi dipecah lagi ada beberapa jurusan. Iya. Yang pertama itu ada Teknik Audio Video atau TAV. Yang kedua itu ada Teknik Elektronika Industri atau biasa disebut ELIN. Terus yang ketiga ada Teknik Mekatronika yang baru diubah sekarang. Baru diubah. Sebelumnya emang apa? Karena sebelumnya itu IOP atau Instrumentasi dan Otomatisasi Proses. Nah, itu buat IOP sendiri karena emang ada sedikit simpang siur gitu. Soalnya karena dibandingkan dengan 2 jurusan yang tadi di elektronika itu, yang IOP sendiri ini ada kelebihan ya, dimana dia sekolahnya 4 tahun. Jadi kalau diituin sampai kelas 4 lah atau kelas 13. Oke, yang 4 tahun cuman IOP doang nih. Iya, Ya. cuman IOP doang. Yang lainnya 3 tahun. Iya, Oh, dia sendirian 3 tahun. sampai kelas 13 berarti ya, teman-teman. Oke. Tapi sekarang nggak akan ada lagi IOP itu. Ya, diganti Teknik Mekatronika jadi 3 Mekatronika. tahun. Oke. Berarti yang angkatan terakhir IOP juga dia sampai nanti kelas 13 gitu ya. Ya. Iya, Nanti sampai setelahnya kelas udah nggak ada 13. IOP lagi, ganti ke Mekatronika. Betul. Berarti Ya, yang betul. angkatan baru ini udah ada Mekatronika. Udah. Oke. Terus ada jurusan apa lagi, teman-teman? Yang ketiga itu ada Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Nah, terus yang keempat itu ada Teknik Pemesinan. Yang kelima ada Teknik Otomotif. Nah, di otomotif juga di sini dipecah lagi jadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada TKRO atau Teknik Kendaraan Ringan Otomotif dan TBSM Teknik Bisnis Sepeda Motor. Oke, bisnis sepeda motor. Jadi belajar Iya. bisnis atau gimana nih? Iya, jadi untuk di teknik bisnis sepeda motor itu kita nggak hanya sekedar praktek, tapi kita juga seperti mempromosikan kalau semisal kita nanti wirausaha, seperti misal menjual spare partnya seperti itu. Jadi kita belajar bisnisnya itu seperti apa. Oke, berarti bukan cuma belajar prakteknya di otomotifnya aja ya, Ya, tapi betul. sampai ke cara promosinya kayak gimana Betul. gitu ya, teman-teman. Terus ada jurusan apa lagi nih? Nah, yang terakhir itu ada jurusan TJKT, Teknik Jaringan Komputer Telekomunikasi atau TKJ lah biasa yang sering disebut mah. Oke. Dari 6 jurusan ini semuanya ada berapa tuh, teman-teman? Total muridnya, jumlah murid kalian? Kalau untuk total murid dari 6 program keahlian ini kita bisa ambil 800 kurang lah. 800 kurang. Ya, Seangkatannya atau udah semua 3 angkatan? 4 itu angkatan? seangkatan. Seangkatan. Kalau total berapa tuh? Kalau total sekitar 2.400. Oke, kalau total sekitar 2.400, banyak juga ya, Ya, teman-teman. banyak. Berarti sekolahnya luas dong. Kebetulan kalau semisal yang kita lihat di internet itu kurang lebih itu ada 4 hektar. 4 hektar. Cukup luas. Oke, cukup luas ya, teman-teman. Ya. Apalagi kan muridnya banyak ya, ada 2.000 lebih, 2.400 dengan 6 jurusan juga ya, Betul. teman-teman. Ada banyak banget. Kalau di sana di sekolah kalian di SMK Negeri 1 Purwakarta, kegiatan belajar mengajarnya dari jam berapa sampai jam berapa, teman-teman? Kita itu untuk jam belajar itu kita mulai jam 7:30, tetapi 7:30. karena di Nepur itu memakai sistem ketarunaan, jadi kita masuk itu jam 6. Siswa udah standby jam 6 dan kita melakukan pembiasaan pagi yang biasanya dimulai jam 6:15. Dan itu biasanya sudah termasuk pembiasaan pagi, pengabsenan hingga jam 7:30. Pembiasaannya ngapain aja tuh, teman-teman, dari Nah. jam 6 itu sampai jam 7:30? Kalau semisal untuk hari Selasa kita umum ya seperti pengibaran bendera, upacara gitu kan. Untuk hari Selasa sampai hari Rabu itu kita apel biasa. Dan untuk hari Kamisnya itu kita mempunyai beberapa program. Salah satunya ada Kamis Literasi atau Kamis Baca yang di Nepur sendiri itu sering disebut dengan kaca.
Kaca. Kamis membaca. Oke. Dan Terus? ada juga Kamis Masagi. Nah, di situ kita biasanya suka ada open bakat seperti yang mau nyanyi tembang atau yang lainnya. Oh, berarti ada penampilan gitu ya Iya. kalau di hari Kamis itu. Betul. Oke, terus kalau hari Jumat? Kalau hari Jumat kita itu pembiasaannya siraman kolbu gitu. Seperti ada agenda dari Eskul Irma, itu dia membawakan Eskul Hadro, keterampilan Hadro, membawakan sholawat-sholawat, membaca Yasin. Oh, lebih ke agamaannya kalau Ya, hari iya, Jumat. keagamaan. Oke, dari jam 6 berarti ya 6.15 sampai pembiasaan sampai jam 7.30. Iya, sampai jam. Kalian pulang sekolah jam berapa, teman-teman? Kita Beda-beda kah setiap jurusan atau sama rata? sebenarnya sama. Jadi kalau untuk hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat itu kita pulang jam 5 jam 5 jam Jam berapa tuh? 3 Jam 3 3. lebih 15. Nah, tapi kecuali di hari Selasa. Kenapa tuh hari Selasa jam berapa emangnya? Di hari Selasa itu kita pulang jam 5.15. Oh, kenapa? Apakah ada praktek dulu kalau di hari Selasa? Oh, tadi yang kecuali hari Jumat juga. Di hari Jumat itu kita pulang jam 11. Oh, lebih awal berarti Iya, sebelum, sebelum Jumatan. Jumatan udah pulang. Ya. Oke. Nah, jadi di hari Jumat itu kan kalau sekolah biasa itu jam 3 ya. Nah, di Nempur sendiri itu kita jam hari Jumatnya itu dipindahin jadi hari Selasa, jadi makanya pulang jam 5. Oh, diganti gitu ya. Ya. Jadi Ya. hari Jumatnya jam 11 tapi di hari Selasanya kalian sampai jam 5 gitu ya. Betul. Oke. Teman-teman kalau misalnya telat, apakah ada konsekuensi di sekolah kalian? Nah, kalau semisal ada siswa yang telat ketika memang nggak mengikuti pembiasaan pagi, itu kita di Nepur sendiri biasanya suka ada eskul, yaitu polisi siswa atau yang umumnya itu PKS. Itu dia membantu menertibkan siswa-siswa ketika memang kurang kondusif dan menjaga yang di depan ketika ada siswa yang terlambat itu dikumpulkan, lalu itu diberikan hukuman. Oke, biasanya berupa apa tuh? Hukuman itu kadang ada yang push up seperti itu, atau enggak hanya diberi pembinaan saja gitu. Oke, olahraga lah ya. Ya, olahraga pagi aja. Biar lebih sehat gitu. Betul. Sama mungkin ada pembinaan yang lainnya. Betul. Oke, teman-teman, kalau kan kalian SMK nih ada 6 jurusan, beda-beda juga nih. Ada yang elektronika, ada yang kelistrikan, ada permesinan dan lain-lain. Itu fasilitas di sekolah kalian ada apa aja, teman-teman? Kalau untuk fasilitas itu kita dari setiap jurusan ya. Di setiap jurusan itu emang kita udah difasilitasi dengan namanya itu tempat praktik atau kita sering sebutnya bengkel gitu. Jadi di bengkel itu kita belajar mengenai jurusan kita gitu. Jadi kan ini luasnya 4 hektar ya. Nah, jadi di beberapa bagian itu dibagi, ada yang bengkel mesin di mana, listrik di mana, elektronika di mana. Itu dibagi-bagi. Jadi setiap jurusan punya bengkelnya masing-masing. Berarti tiap jurusan punya tempatnya masing-masing ya, jadi nggak akan rebutan nih Ya, ya teman-teman. betul. Jadi lebih nyaman juga ya kalian untuk prakteknya. Biasanya prakteknya itu dari kelas 10 udah praktek kah atau mulai kelas 11 nih prakteknya? Kalau untuk kelas 10 itu biasanya kita hanya diberikan pelajaran DK atau itu kepanjangannya dasar kejuruan. Oh, masih teori-teori gitu Iya, ya? masih teori-teori, dan ketika kelas 11 kita sudah mulai praktik gitu. Oke, kelas 11 sudah mulai praktek ya teman-teman. Betul. PKL-nya di kelas berapa? Nah, kalau semisal di Nepur sendiri itu kita PKL kelas 12. Oh, PKL-nya kelas 12, Iya. 12 awal. Ya, kelas 12 awal. Oke, 1 semester PKL-nya berapa lama? Kurang lebih itu 5 bulan. Oh, oke, lumayan ya, hampir 1 semester lah ya, Ya, berarti. Oke, teman-teman, berarti di sini sekolahnya ada 6 jurusan. Betul. Muridnya ada banyak banget ya teman-teman, ada 2.400. Kalau seangkatan kira-kira 800-an lah ya Ya, teman-teman. Dan khusus IOP yang angkatan terakhir itu yang sekarang udah nggak ada lagi di angkatan ini, 4 tahun sekolahnya. Betul. Kalau Iya, yang betul. lain 3 tahun Tiga aja. Berarti kamu mah berdua, Ahmad sama Maulana mah 3 tahun ya sekolahnya. Iya. Betul. Oke, terus magangnya di kelas 12. Nah, selalu penasaran nih, kalau yang IOP ini kan mereka 4 tahun ya. Nanti mereka tuh magang di kelas berapa? Tapi jangan kemana-mana, kita bakal bahasnya di sesi selanjutnya ya teman-teman. Sobat Pi, jangan kemana-mana, tetap streaming di Pi Radio. P-Radio. Sampurasun.
Ini dia Ensiklopedia Jawa Barat. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Anda sedang mendengarkan Pi-Radio, audio streaming Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Oke Sobat Pi, kamu masih bareng sama Salma, masih bareng juga sama teman-teman dari SMK Negeri 1 Purwakarta atau biasa disebut Nepur ya teman-teman. Sekarang udah beda lagi nih orang-orangnya yang bakal cerita. Kenalan dulu dong teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan aku Aris Afriansah, murid dari SMK Negeri 1 Purwakarta, kelas 11, jurusan Instrumentasi Otomatisasi Proses. Oke, ini angkatan terakhir itu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Satu lagi ada siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Abiyu Sam'an. Aku dari kelas 11 jurusan Teknik Elektronika Industri. Keorganisasian aku sama kayak Aris, OSIS. Oke, di sini udah ada Aris sama Abiyu ya teman-teman. Ini nih ada Aris dari jurusan IOP yang sekolahnya 4 tahun, yang sampai kelas 13. Oke, itu kan kalau yang teman-teman yang lain PKL-nya di kelas 12 awal. Kalau kamu kan 4 tahun, apakah PKL-nya sama atau gimana? Apa beda waktunya? Oh, kalau PKL itu kita kan kelas 12 masih di sekolah. Kalau yang IOP itu nanti kelas 13 itu kita baru PKL kelas 13-nya. Oh, berarti kelas 12-nya masih belajar, di kelas 13 baru mulai PKL. Oke. Kalau PKL nih teman-teman Abiyu sama Aris, biasanya kalau PKL itu kalian nyari tempatnya sendiri kah atau dari sekolah udah disediain nih pilihannya kalian mau kemana aja? Oh, kadang itu ada yang direkomendasiin dari guru, kadang juga kita yang nyari sendiri. Oh, bisa ada yang nyari sendiri juga ya teman-teman. Oke. Biasanya PKL itu berapa lama? Kalau untuk 5 bulan ya tadi. Iya. Kalau untuk yang kelas 11 gitu ya dan jurusan kecuali IOP itu 5 bulan. Cuman kalau untuk IOP itu namanya bukan PKL Kak. Cuma namanya magang. Iya, karena berapa lama? Magangnya 1 tahun ya? Ya, hampir 1 tahun. Magangnya hampir 1 tahun ya. Udah masuk sekolahnya 4 tahun, terus ini magangnya hampir 1 tahun ya. Paling lama. Paling lama juga. Oke, kalau untuk menuju magang nih teman-teman, apakah ada persiapannya? Sebelum kalian mulai magang? Kalau untuk dari kita memang yang dipersiapkan gitu ya, pertama-tama tempat PKL-nya dulu Kak. Kita harus cari tempat PKL-nya, kita bisa minta bantuan guru atau kita mencari sendiri. Nah, yang dipersiapkan itu yang pasti kita kan menyesuaikan tempat PKL-nya. Misalnya kita nih dari Nepur tuh ada yang PKL di Jakarta Kak. Oh, bisa sampai keluar kota juga ya? Iya, nah itu yang dipersiapkan berarti kan tempat tinggalnya, terus dananya, terus mentalnya juga hidup di luar kota gitu ya, ditinggal sama orang tua. Oke, kalau persiapan di sekolahnya sendiri gimana teman-teman? Apakah sebelum kalian PKL ada pelatihan khusus dulu atau mata pelajaran khusus gitu untuk mulai PKL? Kalau untuk sebelum PKL kita kemarin alhamdulillah gitu ya baru melaksanakan pembekalan PKL. Nah di situ kita dikasih sama pemateri langsung dari PT yang lumayan besar di Purwakarta. Itu kita dikasih materi untuk misalnya di PT ini harus gimana gitu. Harus punya tata cara yang baik, harus sopan sama atasan, dan memang di PT ini kita tidak seperti di sekolah karena memang punya aturan yang berbeda. Berarti emang dipersiapkan dulu ya sebelum kalian mulai magang, karena sebelum kalian mulai PKL dan magang. Jadi nggak semata-mata langsung aja gitu ya kalian PKL kucuk-kucuk, tapi kalian juga ada bekal tersendiri dulu ya. Betul, Kak. Dari sekolahnya ada dan persiapan diri sendirinya juga pastinya ada ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya PKL-nya jauh-jauh gitu ya, bukan di Purwakarta doang teman-teman. Nah di sekolah kalian di SMK Negeri 1 Purwakarta ada ekskul nggak teman-teman? Oh tentunya ada juga. Ada dong ya. Ada berapa teman-teman dan apa aja?
Kan sekolah kalian juga banyak ya muridnya, Iya. jurusannya banyak, tah sebutin dong apa aja ekskulnya. Kalau setahu Aris ya, emang pada banyak ya. Ada perisai diri, ada paskibra, ada polsis, ada juga badminton, basket, voli, futsal, karate gak ada kayaknya. Apalagi Terus ya? Sama Ada eskul musik-musik? kesenian ada Kak. Iya. Dari Kesenian. angklung, terus drum band juga ada. Oke, berarti ada angklung, terus ada tari-tarian, Ada seni tari juga ada. terus ada ekskul apa lagi teman-teman? Yang kita tahu segitu aja sih Kak. Kalau Aris sama Abiu ikut ekskul apa? Kalau Aris sendiri itu ikut eskul perisai diri pencak silat. Oh, pencak silat perisai diri ini tuh jadi ekskulnya ekskul pencak silat. Ya. Berarti kalau ini Aris pencak silat, kalau Abiu Kalau aku ikut organisasi OSIS dan kebetulan tadi lupa untuk menyebutkan ada 2 eskul bahasa di Ekskul sekolah kami bahasa. tuh. Iya, yang pertama tuh ada Japanese Club, itu kita belajar bahasa Jepang, dan ada English Club atau ECOPS gitu di Nepor tuh bilangnya. Iya, dan juga ada jurnalistik. jurnalistik juga Iya. di sana. Iya. Berarti teman-teman kalau ekskul di sekolah kalian ini wajib atau kalau nggak punya ekskul juga nggak apa-apa? Kalau setahu Aris ya itu dikasih tahu emang setiap siswa harus memiliki ekstrakurikuler atau mengikuti ekstrakurikuler di SMK Negeri 1 Purwakarta. Oh, berarti wajib ya, Iya. terhitungnya harus punya ekskul. 1 boleh, kalau misalnya pengen 3, pengen 4 apakah boleh? Setahu Aris juga boleh, asal kita bisa mengatur waktunya aja. Oke, asal bisa mengatur waktunya ya, Iya. teman-teman. Nah, kalau kalian kenapa pengen ikut ekskul nih, Abiu sama Aris? Kan kalian juga pasti kegiatan banyak ya, apalagi sekolah kalian kan SMK ya, pastinya banyak prakteknya gitu. Iya, betul. Kenapa sih pengen ikut ekskul dan gimana cara ngatur waktunya? Kalau untuk alasan gitu ya kenapa kita ikut eskul, yang pertama dari Abius sendiri memang ingin berkembang gitu ya, menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Dan Abi juga ingin mengisi waktu luang daripada Abiu pulang sekolah tidur di rumah, mending Abiu ikut eskul. Lebih bermanfaat ya, ada kegiatan, menambah wawasan, menambah teman, relasi dan lain-lain. Iya, Kalau Aris betul. gimana? Kalau alasan Aris ya mengikuti ekstrakurikuler ini, emang dari dulu udah mengikuti dari kelas 7 SMP, udah mengikuti pencak silat. Makanya dari itu Aris juga nggak nyia-nyiain kalau misalkan ekstrakurikuler itu bisa memberikan prestasi buat Aris gitu. Maka dari itu Aris masuk SMK Negeri 1 Purwakarta karena ingin melanjutkan ekstrakurikuler juga di SMK Negeri 1 Purwakarta, juga mengikuti organisasi karena udah ada pengalaman juga dari SMP. Oke, Gitu. berarti karena udah ada pengalaman juga ya dari Iya. SMP, mau melanjutkan ya Aris ini. Kalau misalnya di sekolah kalian, eskulnya kan banyak ya teman-teman. Ada yang olahraga, ada kesenian, ada bahasa dan lain-lain. Apakah mereka menyumbang prestasi ke sekolah kalian? Atau sebutin dong teman-teman prestasi-prestasi apa aja yang dimiliki nih sama SMK Negeri 1 Purwakarta. Boleh. Jadi itu ada prestasi dari anak atau dari siswa-siswi di SMK Negeri 1 Purwakarta. Tentunya dari bidang PLS 3N, LKS, dan O2SN, dan juga bidang olahraga lainnya. Yang Aris ketahui ya, dari PLS 3N itu waktu tahun sekarang itu ada teman Aris, tahu Aris itu dia menjuarai Juara 1 juara satu. apa tuh? fotografi, Nah, ya fotografi, wow, juga keren ada banget juara satu cipta lagu Kak. ya. Cipta lagu, bikin lagu? Iya, Ya. itu se-Kabupaten Purwakarta. Wah, hebat banget ya teman-teman. Berarti prestasinya juga nggak kaleng-kaleng nih dari SMKN 1 Purwakarta. Terus ada prestasi apa lagi? Ada teman-teman? juga LKS, itu juara 2 di bidang Chat building, jadi itu tuh bidang DPIB yang tadi Iya. sudah disebutkan. Oh, iya, iya. Itu seprovinsi Jawa Barat. Wow, keren Ya. banget Iya, ya, Kak. seprovinsi Jawa Barat nih. Terus ada apa lagi? ada di O2SN. Itu berbagai mata lomba, tentunya ada 5 mata lomba, yaitu ada badminton, ada renang, ada juga karate, ada juga pencak silat dan atletik. Jadi di setiap mata lomba itu kita mengirimkan perwakilan dari SMK Negeri 1 Purwakarta untuk mewakili SMK Negeri 1 Purwakarta di tingkat kabupaten. Nah, salah satu dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Purwakarta ini semuanya mendapatkan prestasi dari bidang badminton ya. Kalau bidang badminton itu ada dari putranya juara 1 dan 2,
dari putrinya juara 1. Terus ada juga di lomba renang itu ada dari putri juara 1, dari putra itu juara 3. Terus juga ada juga pencak silat. Aris sendiri. Oh, Aris sendiri menang nih. Juara berapa Aris nih? Enggak. Aris juara 2. Emang waktu tahun kemarin itu juara 1 mewakili Kabupaten Purwakarta lanjut ke provinsi. Dan ada juga karate itu kata dia juara 1 dan sekarang lanjut ke tingkat provinsi mewakili Kabupaten Purwakarta. Wah, berarti sekolahnya berprestasi banget ya, pulang-pulang tuh bawa medali ya teman-teman. Oh iya Kak, ada satu lagi itu atletik. Dia juara 1 dan juara 2. Keren banget nih. Pada atlet-atlet ya di sini kayaknya banyak juga atletnya dari SMK Negeri 1 Purwakarta, teman-teman. Terus kalau misalnya kan kalian banyak prestasinya nih ya. Banyak juga ikut lomba. Biasanya kalau ikut lomba itu info lombanya kalian cari sendiri atau dari sekolah nih dikasih tahu ada lomba ini nih, kalian ikutan gitu. Kadang itu dari gurunya. Gurunya itu mencari dari yang melatih di ekstrakurikuler di SMK Negeri 1 Purwakarta. Siapa sih siswa-siswinya yang berbakat? Nah, pelatih tersebut memberikan nama atau siswa yang aktif di ekstrakurikulernya yang memang bisa atau mampu di bidang tersebut. Kayak misalkan pencak silat nih, Aris dipilih oleh pelatih untuk mewakili SMK Negeri 1 Purwakarta di perlombaan O2SN seperti itu. Tuh, berarti emang ada yang cari sendiri, ada juga yang dari pihak sekolah ya, teman-teman, karena tentunya pasti sekolah juga mendukung ya, karena sampai kalian bisa juara ini itu tentunya pasti dari dukungan sekolah juga ya, teman-teman. Kalau kalian ekskul latihannya biasanya di weekend atau di pulang sekolah nih, teman-teman, jadwalnya? Kalau untuk ekskul itu sesuai gitu ya, disesuaikan dengan ekstrakurikuler. Biasanya kalau di Nepur ini kan eskulnya banyak, jadi nanti kita didiskusikan biasanya untuk misalnya dari eskul PD hari Senin tuh eskulnya berarti di hari Senin, nanti gantian berarti Japanese Club di hari Selasa, nah gitu berarti disesuaikan. Cuman biasanya memang kalau untuk ekstrakurikuler biar kumpulannya gitu mantap gitu ya, banyak yang datang, itu biasanya di hari weekend Kak. Oh, di weekend? Iya, di Sabtu dan Minggu. Jadi biar lebih puas aja dari pagi bisa sampai sore juga ya. Kalau misalnya weekend kan, kalau hari Senin sampai Jumat mah paling juga dari sore doang ya, dan nggak bisa sampai malam-malam juga kan ya teman-teman. Oke. Kalau dari SMK Negeri 1 Purwakarta ini apakah ada prestasi lain nih? Terus dengar-dengar juga katanya pernah dikunjungi sama Bapak Jokowi, apakah betul? Betul sekali. Oh iya, kapan tuh pernah dikunjungi sama Bapak Jokowi? Kalau untuk dikunjungi sama Bapak Presiden gitu ya, Bapak Jokowi itu di bulan November tahun 2023 Kak. Oh, waktu masih menjabat ya. Iya. Terus gimana teman-teman? Kalau dari kunjungan tersebut beliau juga mengatakan bahwasannya SMK Negeri 1 fasilitas sudah bagus, bengkelnya sudah bersih, cuman memang ada beberapa fasilitas yang kurang. Maka dari itu Bapak Presiden menyumbangkan 1 buah mobil listrik untuk jurusan TKR dan 1 buah mesin CNC untuk jurusan mesin Kak. Dapat hibah ya teman-teman buat belajar ya. Oke, terus kalau di sana di SMKN 1 Purwakarta apakah bekerja sama gitu sama PT-PT? Kalau untuk SMK Negeri 1 Purwakarta itu ada namanya satu kelas Aksio. Nah itu bekerja sama dengan PT Aksionya Kak. Jadi yang tadi PKL di Jakarta. Oh, yang PKL di Jakarta itu kerjasama dari Aksio ini? Iya. Ada prestasi lain nih sebelum kita ke sesi selanjutnya yang mau disebutin teman-teman? Mau dipamerkan ke semua sobat yang lagi dengerin? Kalau untuk kelebihan gitu ya, sekarang mungkin bisa dibilang kelebihan, Nepur ini salah satu sekolah yang tertua yang ada di Kabupaten Purwakarta dan sekolah terluas yang ada di Kabupaten Purwakarta. Paling luas, paling tua juga ya. Iya, double. Double nih, dari tahun berapa ya? 65 tadi betul? Betul. Dari tahun 65 udah lama banget ya teman-teman. Dari tahun 65 sampai sekarang masih berdiri, makin jurusannya juga ada banyak ya teman-teman, muridnya banyak, prestasinya juga banyak. Oke. Ternyata seru juga ya cerita-cerita dari SMK Negeri 1 Purwakarta ini. Tapi kita harus jeda dulu sejenak Sobat Pi. Nanti di sesi selanjutnya kita bakal ngobrol-ngobrol tentang OSISnya nih, MPK sama OSIS dari sekolah kalian. Stay tune terus Sobat Pi. Pi Radio.
Pi Radio, audio streaming pendidikan. Gaya juara. Sobat Pi masih di sekolah punya cerita bareng sama Salma dan tentunya masih bareng sama teman-teman dari SMK Negeri 1 Purwakarta. Sekarang beda lagi nih orangnya teman-teman Sobat Pi yang bakal ngobrol sama Salma karena hari ini juga yang datang cukup banyak. Kali ini siapa nih yang ngobrol sama Salma? Oke, halo Sobat Pi semuanya. Sebelumnya izin mengenalkan diri, nama aku Angga Waktu Rohman. Aku di sini sebagai ketua OSIS di SMK Negeri 1 Purwakarta yang juga pelajar di kelas 11 yang naik ke kelas 12 di jurusan Teknik Elektronika Industri. Oke, ada Angga. Satu lagi? Oke, halo Sobat Pi semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dani Nugraha dari jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Oke, di sini ada Angga sama Dani. Berarti dua-duanya naik ke kelas 12 ya? Iya, naik kelas 12. Kelas 12. Ada Angga juga sebagai ketua OSISnya ya? Ya. Kalau OSIS di sekolah kalian di SMK Negeri 1 Purwakarta, kan kalian muridnya banyak banget ya teman-teman, ada 2.400. Betul nah, banget. kalau anggota OSISnya ada berapa nih kepengurusannya? Untuk anggota tahun sekarang itu sebenarnya meledak ya. Meledak. 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 Kenapa tuh meledak? Tahun Ada berapa? sekarang itu karena tahun-tahun sebelumnya itu cuma di angka 60 satu angkatan tuh. Nah, buat tahun angkatan sekarang kita ngeevaluasi gitu ya, karena supaya lebih baik lagi ke depannya, karena memang siswanya juga banyak, gak cukup buat kita cuman beberapa aja. Iya. Makanya buat tahun sekarang itu kita ada di angka 103 pengurus. 103 ya. Pengurus. Teman-teman, beneran meledak kalau ini udah banyak banget tuh. Itu satu angkatannya apa semuanya? Satu angkatan. Satu angkatan berarti Ya. kalau total berapa? Oh, satu angkatan Satu udah total angkatan, ya. semua. Jadi kan Oke. ada angkatan sekarang angkatan 25 gitu. Oh, angkatan 25 ini Ya. ada 103 Ya. kalau biasanya cuma 60-an. Sekarang ada 100 lebih ya, Ya, 100 teman-teman. Oke, karena banyak nih, berarti apakah ada perbedaan nih dari segi program kerjanya? Untuk program kerja kita ada beberapa ya, banyak ya. Iya. Buat tahun sekarang itu kita sekarang ada 43 program kerja. Banyak banget. Lumayan. Boleh disebutin teman-teman apa aja program kerjanya? Kalau program kerja itu banyak sih. Yang pertama mungkin dari ini dulu LDKS, latihan Ya. dasar kepemimpinan siswa. Terus ada juga mulai dari SPMB kalau yang sekarang, kalau dulu itu kan PPDB, itu masuk juga ke program kerja kita. Lalu ada PPTA. PPTA apa tuh? PPTA itu Penerimaan tamu ambalan. Terus? Terus selain itu juga kita ada program kerja, ada Nekes. Nekes itu Nepur Podcast. Jadi kita juga ada podcast. Oh, ada podcast ya. juga. Gitu kita setiap 3 bulan sekali. Oh, tiap 3 bulan sekali. Ya. Bahas apa tuh di podcastnya? Di podcast itu kita ada beberapa hal. Kemarin itu kita ngundang dari Media Locker Purwakarta. Karena memang itu kan penting ya buat anak-anak zaman sekarang, apalagi kalau misalkan mau lulus sekolah gitu kan. Jadi nge-infoin tentang locker. Terus kemarin juga ada tentang neror. Neror tuh Nepur horor. Ngobrolin horor-hororan Ya, berarti. horor di sekolah gitu. Terus ada program kerja apa lagi teman-teman? Ada banyak banget kan ya? Ya, paling yang terdekat di bulan Juli kan udah pasti MPLS ya. Iya. Itu kan tapi masuknya ke program sekolah juga. Cuman dari kita itu ada namanya apa Dan? Tridosa Vidya. Tridosa Vidya apa tuh? Nah, Tridosa Vidya itu adalah sebuah kegiatan berupa seminar. Seminar. Ya, yang dimana undangannya itu kita anggarin atau kita ancang-ancang di angka 500 peserta untuk para pelajar Purwakarta gitu. Nanti seminarnya itu bahas apa teman-teman di sini? Seminarnya itu kita ngebahas 3 dosa pendidikan gitu. Ada bullying, terus intoleransi dan juga kekerasan seksual. Oke, kapan nih diadakannya? Diadakannya itu Dalam waktu dekat? Ya, sekitar tanggal 26 Juli. 26 Juli Iya. tahun sekarang ya, berarti Iya, sebentar tahun lagi. sekarang. Bulan depan berarti ya teman-teman, sebulan lagi. Iya. Yap. Oke, persiapannya gimana? Apakah udah semuanya? Apa udah berapa persen nih persiapannya kali? Kalau buat sekarang sih kayaknya masih dibilang 40-50% lah. Karena memang buat proposal tersendiri kita emang udah selesai dan kita juga sudah menghadap ke bidang kepemudaan-nya yang di Purwakarta. Udah ACC juga dari Bapak Kabitnya. Dan kita tinggal proses promosi aja sih. Karena buat promosi sekarang kita ada kayak trailer. Ada testimoni dari beberapa para pejabat gitu. Karena tamu undangan juga dari banyak yang para pejabat-pejabat juga.
Kalau acara ini tuh emang rutin dilakukan tahunan atau baru tahun ini ada teman-teman? Nah, buat event sekarang gimana Dan? Kalau buat event sekarang sih baru tahun ini Oh, diadakan. baru tahun ini perdana nih. Perdana. Apalagi kita collab gitu. Oke, ternyata ini perdananya dari angkatan kalian ya, Ya. berarti. Dan ini ngundangnya pelajar di Purwakarta ya, Yap. teman-teman, sekitar 500-an. Oke. Kalau misalnya tadi kan katanya udah 50% nih persiapannya. Ceritain dong teman-teman proses sampai hari H-nya nih kayak gimana. Kan udah 50% Ya, juga ya. iya. Proposal kan udah beres tuh. Terus ngapain lagi teman-teman? Oke, paling dari aku ngejelasin sedikit nanti dibantu sama Dani. Dari aku sih buat anggaran kita udah aman ya. Cuma tinggal nyari sponsoran dan kebetulan aku juga sebagai ketua pelaksana kegiatannya gitu. Dan buat sponsoran kita data udah ada beberapa vendor sebanyak 50 vendor gitu. Dan untuk pelaksanaan kegiatannya ada beberapa rangkaian ya. Yang pertama tuh ada pemateri itu ada 3. Kemudian ada keynote speaker dan juga ada penampilan bakat. Dari mana aja tuh? Kemarin tuh? Penampilan bakat itu ada dari sekolah kita juga. Dari ekskulnya kan? Ya, Ya, dari Purangklung. Purangklung. Terus ada teater dari Semanti dan juga band Semansa. Gitu. Terus gimana nih kalian cara menggait sponsornya ini? Karena kan butuh dananya juga nggak sedikit ya teman-teman. Gimana tuh persiapannya? Udah nyebar proposal kah buat sponsor ini? Buat proposal sih kita belum nyebar ya, karena memang surat juga belum kita ajukan ke tempat yang kita pakai. Jadi kita nunggu dulu ACC dari tempatnya. Tapi untuk proposal kita udah aman. Dan cara menggait sponsornya kita gimana? Kita SKSD ke beberapa SKSD. vendor. Jadi ketika kita tahu ada event, kita mintain nih kontak-kontaknya, kenalan, kemudian kita tanya kira-kira bisa nggak sponsornya kegiatan kita gitu. Berarti pendekatan dulu Pendekatan ya. dulu. Terus gimana lagi? Nah, setelah beres itu kita kasih tahu lah, misalkan ada event, tapi ngasih taunya juga dari jauh-jauh hari. Kita hamin 2 bulan udah ngasih tahu. Jadi mereka udah ancang-ancang nih buat nyiapin anggaran, baik itu mau dari uang ataupun barang gitu. Jadi nggak bisa dadakan juga ya Yap, teman-teman nggak bisa kalau mau dadakan. sponsor mah ya. Apalagi kalian misalnya hamin seminggu baru ngajuin ke sponsor, nggak akan diterima ya. Dimarahin nanti. Dimarahin itu mah. Betul. 2 bulan aja itu juga untungnya kalau misalnya bisa diterima Ya, gitu bener Berarti jauh-jauh hari lah ya kalau misalnya mau ngajuin ke sponsor. Terus biasanya ada ngalamin kendala apa sih teman-teman dari tiap kerjaan proker? Kan udah banyak juga ya proker yang kalian kerjain. Ya. Biasa kendalanya apa sih? Boleh. Kalau dari kendala sih bisa aja, misalkan dari kendala angkatan kitanya itu banyak yang kayak beda pendapat lah atau apalah, jadi menghambat acara juga gitu. Terus paling yang lainnya itu kayak ya tadi susahnya cari sponsoran gitu kan, karena nggak setiap sponsor yang kita minta itu langsung ACC. Iya. Sedangkan kan kita ada target dananya gitu. Dari misalnya kalian ngajuin ke 10 juga belum tentu 10-10-nya Ya, ACC ya. betul banget. Jadi makanya harus tebar kemana-mana gitu kalian sponsornya. Alhamdulillah kalau misalnya diterima semua juga ya. Amin. Semoga semuanya terkumpul nih, karena kalian juga pasti punya target ya teman-teman. betul banget. Nah kalau misalnya selain yang tadi ada apa lagi teman-teman program kerja kalian? Oke, buat selain itu juga kita ada program kerja. Jadi yang Jawa Barat, para pelajar Jawa Barat jangan khawatir. Itu kan buat para pelajar Purwakarta nih. Nah, buat Jawa Barat kita juga ada. Kita ada namanya Never Esport Championship atau disingkat NEC. Sebenarnya tahun kemarin waktu aku masih di Waketos 2 itu udah terlaksana juga. Tapi itu batch 1 itu se-Purwakarta. Buat tahun sekarang kita up naik ke tingkat provinsi Jawa Barat gitu. Acaranya gimana tuh? Ngapain aja? Oke, buat itu tuh kita ada 3 game ya. Ada yang pertama tuh ada Mobile Legend, terus ada Free Fire dan juga ada football. Yang dimana footballnya itu di PS4. Gitu. Ini kapan nih dilaksanakannya? Mau dikasih tahu atau jangan? Oh masih rahasia nih, masih Masih rahasia. Oke, berarti stay tune aja ya. Intinya nanti di akhir-akhir tahun lah gitu. Spoiler dikit di akhir-akhir tahun Ya. ya. Siap-siap nih para teman-teman yang tertarik. Udah bisa disiapin dari sekarang ya, karena Ya. kira-kira akhir tahun lah dari SMK Negeri 1 Purwakarta mau ngadain apa tadi nama acaranya? Never Esport Championship. Oke. Terus kalau teman-teman biasanya ngadain acara apa lagi nih di sekolah, yang tahunan atau bulanan atau gimana, yang kolaborasi sama ekskul apakah ada? Kolaborasi sama eskul kita ada ya. Yang paling puncak kita sebelum nanti kita lengser, kita ada namanya Porseni. Pekan ngapain Olahraga tuh? dan Seni. Itu rencananya kita di akhir tahun juga. Itu kita rencananya ngundang dari Guestar.
Cuman gue masih rahasia. Oh, masih rahasia. Kalau ini internal doang nih, sekolah kalian doang ya? Doang. Dana juga kita dari siswa semua. Gitu. Kalau ini mah internal buat ya, kayak pelepasan kalian kali ya untuk OSIS-OSISnya. Oke, terus biasanya kerja sama apa lagi nih kalau sama ekskul? Mungkin yang kemarin kita pertama kali juga ya, perdana nama eventnya itu Balakrida Mahot Sapa. Iya. Apa tuh? Panjang banget namanya. Tahu. Balakrida Mahot Sapa itu kayak lomba-lomba ini apa namanya? Kaulinan barudak. Kaulinan barudak. Jadi mainan anak kecil gitu. Iya, jadi mainan khas Sunda, Jawa Barat. Khas Sunda. Jadi kayak galah santang, engklek, kaleci kan sekarang udah mulai punah nih. Iya, betul. Karena anak-anak udah main GZ gitu kan. Iya. Makanya ini harusnya kita lestariin lagi. Apalagi kan kalau misalnya kita ngelalain ya udah hilang nantinya gitu. Bagus banget nih, berarti sekarang kan zamannya HP ya, segala main di HP, segala udah jarang lah kayaknya kumpul-kumpul. Berarti di sini untuk mengingat lagi ya, untuk melestarikan permainan-permainan yang dulu waktu kecil mah kayaknya masih kita mainin ya, tapi kita sekarang masih mah main. kita sekarang lihat anak kecil mah nggak mainan kayak gitu, mainannya HP. Oke, itu apa lagi teman-teman? Nah, paling selain itu juga kita ada event namanya Medar Gen Z. Apalagi tuh? Bukan mama ya. bukan mama Gen Z. Tapi Medar Gen Z itu Merdeka Together Generasi Zilenial. Jadi itu eventnya nanti Agustusan gitu. Oh, Agustusan. Ya. Berarti ada acara lomba-lomba biasalah Agustusan gitu Agustusan. ya. Khasnya Agustusan. Terus teman-teman ada apa lagi nih? Nah, selain itu juga kita ada program kerja namanya Tim Multimedia. Ada Tim Multimedia, kemudian ada Bulan Bahasa juga. Kemudian juga kita ada namanya program kerja Duta Literasi dan juga Duta Taruna Taruni gitu. Sebenarnya banyak sih gitu, ada 43 program gitu. Oke, banyak banget ya ternyata programnya. Dan ini biasanya kalian yang jadi kepanitiaannya itu cuma teman-teman dari OSIS doang atau dari luar juga bisa ikut kepanitiaan teman-teman? Itu tergantung dari program kerjanya sih Kak. Kalau misalkan program kerja yang besar itu kan kita perlu tenaga tambahan gitu kan. Jadi kita biasanya ngambil dari eskul dari anak-anak yang aktif lah. Kalau misalkan program kerjanya yang kecil masih di atas kemampuan kita ya, OSIS aja. Jadi gimana kebutuhannya juga ya, gimana program kerjanya. Kalau emang yang besar banget berarti kan butuh tenaga lebih banyak juga ya teman-teman. Kalau misalnya yang kecil-kecil masih bisa dihandle sendiri OSIS doang nih. Oke, makin seru nih ternyata obrolannya. Berarti kan teman-teman ada lomba ini, ada acara ini, ada acara itu, semuanya diupload di sosial media kah teman-teman? Ya, ada diupload. Oke, nanti di sesi selanjutnya kita bakal bahas di sosial media mana sih, dan apakah teman-teman terbuka sama sekolah lain kalau misalnya mau studi banding atau mau ngobrol-ngobrol kayak gitu. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya ya. Oke, siap. So, stay tune Sobat Pi, jangan kemana-mana. Pi Radio, audio streaming pendidikan. Gaya Juara. Arumba merupakan gabungan dari berbagai alat musik Jawa Barat yang terbuat dari bambu seperti angklung dan calung. Streaming pendidikan. Gaya Juara. Sobat Pi, kamu masih bareng sama Salma nih di sesi terakhir Sekolah Punya Cerita bareng teman-teman dari SMK Negeri 1 Purwakarta. Di sini masih ada Angga dan sekarang ada Maulana ya. Daninya udah nggak ikutan, sekarang ganti sama Maulana. Teman-teman, kan tadi juga kita udah bahas ya, banyak banget tuh program kerjanya sampai 43 ya teman-teman. Dan masih ada juga nih yang kedepannya masih harus dilaksanakan teman-teman. Terus ada juga yang tadi yang paling dekat 1 bulan lagi, ada apa tadi namanya, seminar apa?
apa? Tridosa Vidya. Tridosa Vidya nih bakal coming soon juga ya, 1 bulan lagi. Nah teman-teman kan infonya berarti di sosial media ya. Apa tuh sosial media kalian? Kalau untuk kita infoin, karena buat event yang collab sekarang gitu ya, buat Tridosa kita nanti ada 2 akun, itu di akun MPK OSIS Nepur dan juga FOMPA. FOMPA? Ya, FOMPA itu Forum OSIS MPK Purwakarta, karena memang eventnya collab. Collab dari MPK OSIS? Ya, sama Forum OSISnya. Okay. Terus kalau biasanya kita kalau ada event-event atau program kerja yang dilaksanain, kita infoin di IG MPK OSIS Nepur namanya. MPK OSIS Nepur. Disatuin. Disatuin semua. Kalau IG sekolah apa teman-teman? Kalau IG sekolah itu namanya SMKN 1 Purwakarta _official. Satunya 1 angka? Ya, 1 angka. 1 angka. SMKN 1 Purwakarta.official. Ya. Kalau untuk MPK OSISnya MPK OSIS Nepur. Ya. Nah, teman-teman ini sobat yang lagi dengerin, siapa tahu ada dari OSIS sekolah lain, OSIS SMA atau SMK sekolah lain. Kalian misalnya kan tadi kita dari tadi ngobrol banyak banget ya, prestasinya juga dari sekolah kalian banyak, terus acara-acaranya banyak yang udah pernah dilalui dan mau diadakan. Apakah teman-teman terbuka nggak nih sama teman-teman dari luar sekolah kalian kalau misalnya mau bekerja sama atau mau studi banding? Kalau dari kita sih terbuka ya. Ya, terbuka. Karena memang kita juga, aku lupa tadi ngejelasin, emang kita juga ada program kerja studi banding. Oh, ada program kerjanya sendiri-sendiri. Cuman buat studi banding sekarang kita nggak di lingkungan Purwakarta. Oh, keluar Purwakarta? Ya, keluar Purwakarta. Wow, keren banget. Kemana tuh kalian? Kita kemarin rencanain ke SMKN 2 Subang. Oh, ke Subang. Iya, ke SMKN 2 Subang. Terus? Cuma kalau misalkan masih ada uang gitu kan, kan tergantung dari uang. Tergantung gitu. dari dananya ya. Ya, kalau misalnya ada uang kita ke sekolah Bandung juga pengennya gitu. Oke, berarti emang studi banding juga emang udah ada ya di program kerja kalian. Jadi terbuka banget nih buat teman-teman di luar sana, sobat yang lagi dengerin, kalau mau kerja sama atau mau studi banding sama teman-teman dari MPK OSIS SMK Negeri 1 Purwakarta, bisa banget ya berarti. Bisa banget. DM aja atau gimana nih? Ya, boleh DM aja. Langsung DM aja, jangan lupa. Langsung DM aja ke kita tunggu. Ditunggu nih sama teman-teman dari OSIS SMK Negeri 1 Purwakarta, teman-teman. Nah, teman-teman kalau misalnya tadi kan info-info sekolah bisa dicari di sana. Semuanya juga kalau misalnya mau kerja sama bisa langsung di DM aja. Apakah ada platform lain? Kalau misalnya kalian ngupload kegiatan kalian? Ada. Apa? Kita ada TikTok juga. Ada TikTok? Ya, tapi bukan Velocity-an. Oh, bukan Velocity. Tapi konten tetap ada gitu Velocity waktu zamannya bulan puasa kan. Iya, ada bulan puasa. Terus? Itu TikToknya namanya sama MPK OSIS Nepur juga. Selain itu juga di YouTube ya. Ya, ada YouTube juga? Ya. Di YouTube itu sama MPK OSIS Nepur itu buat yang konten kegiatan. Nah, terus juga ada dari sekolahnya gitu namanya Nepur TV, jadi Nepoer. Nepoer TV. Ya, Nepoer TV. Berarti kita bisa nonton di sana aja tuh ya konten-kontennya. Apalagi kalau misalnya kepo kan dari tadi mah cuman bisa dengerin doang ya kegiatan tuh kayak gimana. Nah, kalau misalnya kita kepoin sosial medianya, semua platformnya nanti bisa lihat tuh oh kayak gini kegiatannya, keseruannya bisa lebih terasa lah ya teman-teman. Soalnya kalau diceritain doang mah seru aja, kalau misalnya sambil dilihat seru banget gitu jadi. Teman-teman, apakah sebelum kita closing ya teman-teman, karena waktunya juga kita cuma 1 jam nih ya, sayang banget. Ada kesan pesan nggak nih teman-teman? Mungkin dari Kang Maul dulu deh. Mungkin buat kesan pesan ini buat, karena kita juga dari MPK OSIS ya, kita juga mau PKL gitu kan. Iya, mau PKL ya. Iya, terus juga PKL 5 bulan, habis itu ngurusin sidang, terus skripsian lah, gak kerasa gitu kan. Nanti kita juga bakal lengser dari MPK OSIS gitu ya. Ya. Buat teman-teman di sana MPK OSIS yang lagi nonton ya, yang lagi streaming, jangan nangis. Ini bukan Indosiar. Intinya mah tetap semangat, karena kita punya slogan sebenarnya. Slogannya gimana tuh? Itu kita MPK OSIS Nepur, senyum semangat sukses. 3S. Semangat sukses. Terus juga kesan selama menjadi siswa Nepur gitu. Sebenarnya aku juga kan emang niat gitu ke SMK, jadi belajar teknik, dimana kita di Nepur ini benar-benar istilahnya dicecer gitu soal teknik dari dasar hingga konsentrasinya gitu. Jadi sangat mempelajari lah, terus juga kita bagaimana mencari identitas kita gitu, karena kita juga SMK itu bukan hanya belajar teknik tapi mencari identitas kita bakal jadi apa, karena lulusan SMK juga belum tentu
bakal jadi engineer gitu kan. Ada juga di luar sana yang lulusan dari Nepur itu jadi apa namanya? Bisa bekerja di bidang lain. Ya, jadi dosen. Terus ada yang jadi kayak public speaker gitu. Banyak. Intinya mah tetap semangat Nepur. Semangat Nepur, 3S-nya tadi ya, jangan lupa. Siap. Terus kalau dari Angga nih, ketuanya. Kalau dari aku sih mungkin dari sebagai pelajar gitu ya. Mungkin awal pertama aku masuk Nepur tuh kaget. Kenapa tuh? Kenapa? Karena memang di Nepur tersendiri itu ada sistem ketarunaan. Sistem ketarunaan kayak gimana? Jadi kayak meningkatkan rasa kedisiplinan kita lah, kayak TNI gitu. Kalau sekarang kan lagi tren nih, sekolah-sekolah kan ada ketarunaan, masukin barak juga kan. Kalau yang nakal-nakal, kalau di Nepur udah ada dari dulu. Kita dari tahun 2018 kalau nggak salah. Cuman karena kepentok COVID, mulai lagi di tahun 2023 atau 2022 gitu. Dan itu kagetnya tuh apa ya? Ketika masuk ke sekolah ayo cepetan, kalian lama. Udah kayak dilatih TNI gitu. Untuk melatih kedisiplinan kalian ya teman-teman. Jadi gemetar gitu teh. Jadi takut banget gitu, kakak kelasnya gini gitu, takut gitu kan. Cuman ya kesana-sananya kita ketika jadi panitia ngerti gitu. Oh ternyata gini maksud dari mereka kayak gitu tuh. Mungkin buat dari OSISnya tersendiri, kesan dari aku sih sebenarnya nggak terprediksi juga, kaget juga karena aku belum pengalaman organisasi OSIS. Baru pertama kali. Ya di SMK, di SMP tuh aku nggak ikutan. Tiba-tiba waktu kelas 10 jadi bakal ketua OSIS, tiba-tiba langsung jadi ketua OSIS gitu kan. Ketika pemilihan itu menurut aku jadi kesan ketika masuk Nepur juga jadi pengurus, dan dari MPK OSIS juga bisa beberapa hal yang aku ikutin. Aku semenjak masuk MPK OSIS juga ada banyak hal, mulai dari relasinya banyak, kayak tadi sponsoran dapat 40 vendor gitu kan. Terus juga apa namanya, aku juga sekarang jadi suka nge-MC-in juga. Di event kemarin, event terakhir tuh di Sepurakarta ada e-sports Sepurakarta sama acaranya partai juga gitu. Berarti di sini juga kalian kan sekolah di SMK Negeri 1 Purwakarta ini benar-benar belajar banyak juga ya teman-teman, karena fasilitasnya lengkap. Di sini penjurusannya banyak, fasilitasnya lengkap, terus ekskulnya banyak, organisasinya juga ada dan berjalan. Itu tentunya bermanfaat banget ya bagi dirinya masing-masing dari murid-murid di SMK Negeri 1 Purwakarta ini. Dari yang di sini kan ada Angga, ada Maulana, udah merasakan sendirilah ya berarti manfaatnya kalian ikut organisasi di sini. Belum lagi kan belajarnya juga kalian punya bengkel masing-masing juga ya teman-teman. Jadi tentunya di kejuruan ini kalian lebih fokus lah gitu ya belajarnya. Sudah gitu juga ada program PKL-nya, ada magangnya juga, apalagi untuk yang tadi jurusan Yop. Tahun sekarang terakhir itu apalagi magangnya juga cukup lama ya. Jadi di sini udah mantap banget lah ya, udah bisa. Kalau misalnya udah lulus mah kayaknya bisa langsung kerja juga ya. Amin. Oke, sebelum kita closing, terakhir ada yang mau disampaikan dulu? Love you buat teman-temannya mungkin. Oke, mungkin. Ya, love you. Dari aku, semangat buat teman-teman semuanya yang masih kelas 10 yang sekarang naik kelas 11, dan buat yang kelas 11 sekarang naik kelas 12, semangat PKL-nya nanti. Yang kelas 12, kelas 13. Yang kelas juga nanti semangat juga. Masih ada yang harus dikejar. Buat yang sekarang lagi SPMB, berdoa terus semoga yang mau masuk Nepur Amin. Gitu. Tapi jangan beranggapan masuk Nepur itu bisa kita disiplinnya lebih tinggi lagi. Itu tergantung dari kitanya masing-masing. Walaupun memang sistemnya sudah bagus, itu tergantung diri kita masing-masing, karena sekolah itu masing-masing sama, tinggal kitanya aja. Oke, tergantung dirinya ya. Iya, tergantung dirinya. Jangan masuk barak, masuk Nepur. Karena di Nepur udah ada baraknya. Sistemnya udah ketarunaan ya teman-teman, biar lebih disiplin nih ya untuk mempersiapkan di dunia kerja nanti. Oke, makasih teman-teman udah datang ke sini jauh-jauh dari Purwakarta, dari perjalanan juga jauh teman-teman. Makasih banget udah berbagi cerita sekolahnya yang seru di sini. Nanti datang lagi ya ke sini, kita cerita-cerita lagi. Mungkin nanti kita bisa kerjasama gitu ya. Oke, nanti kita cari tahu nih apa kerjasamanya. Oke, siap. Itu dia obrolan Salma hari ini bareng teman-teman dari SMK Negeri 1 Purwakarta. Sampai ketemu lagi di Sekolah Punya Cerita yang lainnya. Tetap streaming di Pi-Radio di disdik.jabarprof.go.id. Gaya juara. Dadah teman-teman. Dadah semuanya. Kini nanti kita belajar. Kini nanti jadi belajar. Siap hadapi tantangan, berselancar dalam perubahan.
inovasi, di Distrik Jabar kolaborasi, semua bersih